Malam itu, suasana duka menyelimuti sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sebuah ambulans terparkir di depan rumah duka, siap membawa jenazah seorang pria tua ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga menangis di sekitar jenazah, sementara seorang lelaki, anak dari almarhum, bersiap mendampingi perjalanan terakhir sang ayah. Jenazah pun dinaikkan ke dalam ambulans. Lelaki itu duduk di samping jenazah, menunduk, masih larut dalam kesedihan. Namun, sebelum sopir naik dan menutup pintu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ambulans itu melaju sendiri, tanpa ada yang menyentuh kemudi, tanpa ada yang menginjak pedal gas. Mobil itu meluncur dengan kecepatan tinggi, menyisakan pekikan terkejut dari para pelayat yang masih berdiri di luar. Di dalam mobil, lelaki yang mendampingi jenazah mendadak menjerit. Ia bukan takut pada mayat di sampingnya, tapi pada kenyataan bahwa ia terjebak di dalam mobil yang berjalan sendiri. "Sopir, tolong hentikan!" teriaknya panik. Namun, tidak ada yang menjawab. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Ia mencoba meraih setir, tapi rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mobil terus melaju di jalan berkelok tanpa kendali manusia. Anehnya, ambulans itu tidak menabrak apapun, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku, sebagian berlari mengejar, sebagian lagi merekam dengan ponsel. Video kejadian aneh itu dengan cepat menyebar di WhatsApp dan media sosial, membuat bulu kuduk meremang. Namun, keanehan belum selesai. Ambulans itu terus melaju hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumah tempat jenazah akan disemayamkan. Tanpa ada yang menyentuhnya, mesin tiba-tiba mati, pintu terbuka sendiri, dan lelaki yang ada di dalam langsung jatuh terduduk di tanah. Ia menangis histeris, bukan karena ketakutan pada jenazah ayahnya, tapi karena ia baru saja mengalami sesuatu yang mustahil dijelaskan oleh akal manusia. Sejak kejadian itu, ambulans tersebut tidak pernah digunakan lagi. Penduduk percaya bahwa ada sesuatu yang mengantarkan almarhum ke rumahnya, bukan manusia, tapi mungkin arwah yang tak terlihat. Dan hingga kini, video kejadian itu masih terus beredar. Beberapa percaya, beberapa menganggapnya hanya hoaks. Tapi bagi yang menyaksikannya langsung, mereka tahu apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Kisah ambulans yang melaju sendiri tak hanya menjadi buah bibir di desa, tetapi juga viral di YouTube dan media sosial lainnya. Video yang direkam oleh warga menunjukkan dengan jelas bagaimana ambulans itu meluncur kencang tanpa sopir, lalu berhenti tepat di rumah tujuan jenazah. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa hari setelah peristiwa itu, lelaki yang menangis histeris di dalam ambulans, Rudy, mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Malam pertama setelah pemakaman, ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dalam mimpinya, ia kembali terjebak di dalam ambulans yang melaju sendiri. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di kaca spion mobil, ia melihat sosok ayahnya duduk di kursi sopir. Namun yang membuatnya bergidik, wajah ayahnya terlihat pucat dan membiru. "Ayah?" panggil Rudy dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menoleh perlahan, menatapnya dengan mata kosong. Rudy tersentak bangun. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia melihat sekeliling kamar, memastikan dirinya sudah terjaga. Namun, ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pintu kamarnya terbuka sendiri. Di luar kamar, samar-samar terdengar suara mesin mobil ambulans. Rudy bergegas keluar, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke halaman depan. Ambulans itu menyala sendiri, lampu depan menyala terang. Suara mesin menderu meskipun tak ada seorang pun di dalamnya. Rudy melangkah mundur, lututnya melemas. "Astagfirullah, siapa yang nyalain mobil itu?" serunya setengah berbisik. Tak ada jawaban. Namun, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Tiba-tiba, klakson ambulans berbunyi panjang, membuat Rudy hampir jatuh terduduk. Lalu, dari dalam mobil, terdengar suara samar. Suara yang tidak mungkin ia dengar lagi di dunia ini. "Rudy!"
Itu suara ayahnya. Rudy menelan ludah. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Malam itu, ambulans yang seharusnya sudah mati, kembali hidup. Dan yang lebih menyeramkan, seolah ada sesuatu yang masih ingin mengendarainya. Malam itu, Rudy nyaris tak bisa bernapas. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat ambulans itu melaju sendiri ke arahnya. Lampu sorotnya terang menembus kegelapan. Suara mesinnya menderu. Rudy gemetar. Tangannya mencengkeram ponsel yang masih merekam. Tidak, ini tidak mungkin. Ambulans itu berhenti tepat di depan rumahnya. Lampu depan berkedip-kedip, seperti memberi isyarat. Lalu, tanpa ada yang menyentuhnya, pintu belakang terbuka perlahan. Di dalam, peti jenazah kosong. Rudy tersentak mundur. Astagfirullah, apa maksudnya ini? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru muncul dari nomor tak dikenal. Masuk, dia menunggumu. Darah Rudy seakan membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa seperti akan meledak. Siapa yang menunggu di dalam ambulans itu? Di luar rumah, angin bertiup semakin kencang. Para tetangga yang masih terjaga melihat kejadian itu dari kejauhan, tetapi tak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri di depan rumah masing-masing, berdoa dalam hati. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari dalam ambulans yang kosong, terdengar suara tertawa lirih. Hi, hi, hi. Suara itu bukan suara manusia biasa. Itu suara yang terdistorsi, berat, dan mengerikan. Rudy merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Layar menunjukkan nomor ayahnya. Dada Rudy sesak. Ponsel itu masih disimpan dalam kontak sejak ayahnya meninggal. Tapi bagaimana mungkin seseorang menelepon dari nomor yang seharusnya sudah tidak aktif? Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo? Tidak ada suara. Hanya ada suara napas berat di seberang sana. Dan kemudian, sebuah bisikan pelan. Ikut aku, Ruth. Waktumu sudah tiba. Seketika, pintu ambulans tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Mesin meraung, dan mobil itu kembali melaju kencang ke dalam kegelapan malam, menghilang entah kemana. Rudy jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Tetangga mulai mendekat, bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun satu hal yang pasti, ambulans itu belum selesai. Dan Rudy tahu, cepat atau lambat, ambulans itu akan kembali menjemputnya.